Baik Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita mencoba menerjemahkan kata per kata, terutama kata kerja ya, dengan pendekatan 4 poin. Kata yang kita pilih dalam kata kerja dalam Al-Quran ya, kata kerjanya apa. Nah, kata kerja itu kita analisa dengan 4 poin. Pertama, bentuknya apa. Kemudian siapa pelaku dari pekerjaan tersebut, pelakunya. Lalu akar katanya apa? Kata dasarnya apa? Akar kata. Lalu ada pola. Nah, satu baru ketemu arti, ya, arti. Nah, sekarang kita ambil contoh dari kata yunfikuna. Kata yunfikuna. Yunfikuna. Kata yunfikuna. Nah, yunfikuna. Kita analisa. Apa bentuknya ini? Ada ibu dan mauna. Apa bentuknya ini? KKSAD. Apa bentuknya? KKSAD. KKSAD ya. Oke. Nah, siapa pelakunya? Kata yang sama, huruf yang sama itu menyatakan ini KKSAD karena yu dan mauna. Dengan huruf yang sama, pelaku. Siapa pelakunya? Ya. Dengan demikian, separuh dari Al-Quran ini sudah tahu artinya. Jadi, mereka, nah ini arti ya, mereka sedang atau akan. Mereka sedang atau akan. Nah, akan ngapain? Titik-titik saja kata-kata. Apa kata-katanya ini? 3 huruf. Nun, fa, kaf. Katakan aja. Nafaka. Katakan. Nafaka. Buka kamus. Buka kamus Mahmud Yunus. Buka kamus. Nafaka, buka kamus. Pada saat buka kamus, tahu caranya kan? Buka semua kamus. Nafaka. Sesuatu yang habis. Nah, nafaka artinya sesuatu yang habis. Itu nafaka pola fa'ala. Nah, pola fa'ala ya. Sesuatu yang habis. Oke, ketemu semuanya? Oke, nah sekarang dia polanya apa? Polanya domah, sukun, kasrah. Ya. KKSAD yang berpola domah, sukun, kasrah. Artinya polanya adalah af'ala. Nah, af'ala. Pada saat ibu mencari dapat akar kata nafaka, diafalakan, maka menjadilah dia anfaka. Nah, sekarang juga Bapak Ibu cari kata anfaka di bawah nafaka tadi. Sampai ketemu ke bawah. Apa artinya? Menafkahkan. Anfaka, menafkahkan. Menafkahkan. Jadi mereka sedang atau akan menafkahkan. Nah, menafkahkan. Itu artinya ya. Dicari di anfaka karena dia pola af'ala. Ya, pola af'ala. Ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Menerjemahkan yunfikuna ini? Ada pertanyaan? Nah, Pak Ustadz. Pak Ustadz nanya. Pak Ustadz nanya. Pak Ustadz, ini yang kan kalau kita melihat di kamus, berarti kita harus kembalikan ke pola dulu. Iya. Bukan kita mencari yunfiku, bukan. Nggak ada. Yunfiku nggak ada di kamus, Bu. Yang ada anfaka. Oh, jadi kita harus kembalikan ke polanya dulu, Ya, baru cari akar kata dan pola. Maka 4 poin ini, pertama kata kerja yang kita mau terjemahkan, bentuk, pelaku, akar kata, dan pola. Akar kata ini kan bentuknya KKL. Di kata dasarnya kan. Ya. Nah, pola, apa polanya? Ada pola afalaka, pola fa'alaka. Jadi kata kerja itu selalu bentuk, pelaku, akar kata, dan pola ini 4 poin ini yang merupakan pendekatan kita untuk dapat menerjemahkan kata tersebut. Lalu 4 poin. Insya Allah 4 poin ini kuat. Kalau cuma 3 nggak ketemu dia. Sudah jadi kita bentuk polanya, baru kita cari di kamus. Ya, ketemu kan ini kan? Ketemu. Kalau yunfiku nggak ada, saya cari-cari. Nggak ada. 2 hari menjelang kiamat nggak ketemu tuh, yunfiku nggak ada di kamus. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi dasarnya dari pola atau dari akar kata, Ustadz? Akar kata dulu baru pola. Oke. Maka kita urai nih. Coba perhatikan lagi, saya ulang lagi ya. Yunfikuna. Kan ayatnya itu bunyinya kan? Wa mimma razaqnahum yunfikuna. Ayat yang kita ambil kan?
Kecaplok aja sini. Yunfikuna. Kita mau tahu arti kata yunfiku itu apa? Nah, kita uraikanlah dengan 4 poin: bentuk, pelaku, akar kata, dan pola. Baru ketemu arti. Itulah metode Al-Hasani. Berbeda dengan metode yang lain. Itulah metode Al-Hasani cara menerjemahkan ayat. Pendekatannya 4 poin. Nah, ini merupakan kelebihan kita. Kalau ada analisa SWOT, strength, nah kekuatan kita di sini. Strength adalah analisa SWOT di kantor. Nah, strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, ini bagian dari strength kita. Kekuatan kita biasanya ada di sini. Jadi pada saat menemukan kata-katanya, 4 poin jangan lupa dibahas. Pertama, bentuk. Ibu tahu kan diajarin bentuknya? Ya, wow, ini kan bentuk kakak sade kan? Pelakunya kan sudah tahu juga bahwa itu pelakunya hum. Akar kata tahu, nafaka. Tiga huruf, nafaka. Patah ini semua dulu, buat nafaka. Buka kamus bisa tahu caranya kan? Cara buka kamus sudah diajarin kan? Cara buka kamus. Nah, kemudian cara mencari pola. Domah, sukun kasrah. Udah, 3 latihan. Ketemulah polanya af'ala. Artinya apa? Akar kata diaf'alakan. Maka kita cari kata nafaka yang af'ala berarti anfaka. Cari ke bawahnya nafaka. Ketemu menafkahkan. Jadi kalau itu yunfikun artinya apa? Mereka sedang atau akan menafkahkan. Itu cara menerjemahkannya. Ya, kalau itu ayatnya apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa yang kami telah berikan rezeki kepada mereka, mereka akan menafkahkan. Nah, gitu terjemahnya nanti. Enak kan? Pak Ustadz nanya. Nah, silakan Bu. Di kamus kan di anfako ini ada yang artinya memiskinkan. Ya. Kita ambil konteks nanti. Ambil konteks. Oh, tergantung konteks ya. Ya, konteksnya nanti. Oke. Kan sama Indonesia juga begitu kan, Bu. Misalnya kata bisa. Bisa itu bisa berarti dapat ya. Ada juga racun kan, tergantung konteks. Ya. Bisa ular itu berbahaya. Nah, itu berarti racun. Saya bisa membawa mobil, dapat. Nah, kan gitu ya konteks ya Bu ya. Sama-sama bisa Ya. kan? Betul, makasih. Nah, konteks nanti ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Nah, itu 4 poin. Nah, sekarang saya buat kata yang kedua, anzarta. Coba kita buat anzarta. Anzarta, kedua kata. Tadi anzarta ya. Anzarta. Anzarta. Nah. Oke? Nah, Ya. apa bentuknya? Bu Evi Mas Elma? Ya. Bisa dapat teman-teman Bu Evi? Nah, silakan Bu Evi. Dihitung teman-teman. Ya, Anzarta. Silakan Bu Evi, saya tinggal nulis saja. Ya. Baik, KKL. Bapak Ibu. Anzarta adalah bentuknya Bentuk apa, Bu? KKL. KKL. Dari mana ciri KKL-nya, Bu? Ada ta ya. Berakhiran ini ta ya. ya. Berakhiran ta. Ini ya, KKL. Ya. Oke. Ya. Ini KKL. Siapa? Pelakunya anta. Ta. Apa Karena cirinya? ta juga. Karena ta juga. Oh, tak juga. Iya. Oke. Akar kata? Nazaro. Nazaro. Berarti separuh Ya. lebih, saya tulis separuh. Saya simpan dulu separuhnya ya. Berarti kalau KKL pelaku anta, engkau telah. Engkau telah. Oke. Engkau telah. Oke. Engkau telah. Oke. Lanjut, Bebe. Ya. Akar kata nazara kita cari di kamus, Bu. Nazara. Polanya dulu kali Bu ya. Akar kata dulu. Akar kata dulu. Untuk mencari nazara. Nazaro. Tadi Nazara. Buka kamus, ingat ya. Halaman 47. Nazaro. Apa artinya? Artinya, Bu. Artinya menazarkan sesuatu bagi Allah. Oke. Itu nazara. Kita kan anzar. Anzarta. Nazara. Polanya apa? Berarti polanya Af'ala. Pola Af'ala. Oke. kita cari yang berpola nazara, yang berpola af'ala di bawah. Memberi peringatan. Nah, ini engkau telah Memberi peringatan. Jangan tambahin aja di sini. Memberi peringatan. Memberi peringatan. Mudah kan? Alhamdulillah. Ya.
mudah. Kalau sudah hafal polanya ini Maka kita latihan sekarang. Oke Oke. ya. Nah, sekarang lagi nih. Ada kata-kata yubsiruna ayat 17. Nah, coba yubsiruna. Silakan Bepi. Kata yubsiruna. Ya. Yubsiruna. Yubsiruna. Silakan. Yubsiruna. Pak Ustadz, boleh nanya nggak yang tadi? Boleh. Yang anzaro itu di sini apa polanya anzarohu nggak apa-apa sama aja ya? Sama, anzaru itu objeknya itu. Ini kan anzar hum sini kan. Sini hum. Ya. Enggak apa-apa. Anzarannya aja kita ambil. Oh iya iya. Oke, makasih. Sama-sama. Silakan Bepi yubsiruna. Ya. Baik Bapak, Ibu. Yubsiruna bentuknya apa, Bu? Yubsiruna. KKSAD. KKSAD. Dari mana, Pak? Tanda-tandanya? Tandanya ya waunun. Ah, Ya, waw, nun. Yuk. Ya. Wow, nun ya, oke. Ya. Ya SAD waunun. ya. Kakak SAD. Oke. Pelakunya? Pelakunya hum. Ya. Oh, oke. Akar kata? Basoro. Ya. Kita lihat basora di kamus. Apakah basara, Atau basura, basura atau basira. Coba. Basoro. Tanya Bibi. Tanya Bibi. Tadi Bibi ngambil. Maka saya memang itu Coba cari. ya kepala paku Basoro. Sudah? Bu, Akar katanya apa? Basoro. Basara. Basara, basira, apa basura? basura. Hah? Basura. Basura. Ya, oke. Melihat atau mengerti. Oke. Nah, polanya apa? Polanya yubsiruna. Af'ala juga. Fa'lala. Fa'lala. Hah? Af'ala. Af'ala. Ceweknya Ifal. Terus kalau pergi gitu. Basoro. Deh, aku tuh kagak ngerasain gede kalau muda. Yubsiru paketnya, Pak. Paket. Paket. Ingatin Bepi. Paketnya coba lihat. Doma, Doma sukun kasroh. Af'ala. af'ala. Apa Bepi? Af'ala. Af'ala. Oke. Af'ala. Berarti apa Bepi? Apa, Pak? Berarti apa? Katanya peserta. Dengan pola apalah. Tadi kan kata basura, polanya apalah. Apa tindakan selanjutnya gitu? Oh, Mereka sedang atau Apsara. akan. Maksudnya apa lagi yang mau kita lakukan? Kan ini nih. Kita udah ketemu kata basura. Polanya tahu nggak apalah. Apa lagi? kita cari yang apsora. Melihat atau menengok. Ya. Yang apsora. Cari ke bawah. Kata Melihat Apsara. atau menengok. kata apa baru dicari dulu? Kata yang mau dicari kata Apsora. kata Apsoro. up gitu ya Bepi? Apsora. Nah, Ya, kata apsara. Nah. Apa arti apsara di situ? Melihat atau Melihat, menengoknya. menengok. Oke. Kata basura melihat menengok. Melihat mengerti basura. Kalau yang apsara melihat juga kan? Sama-sama Iya. melihat. Apa Sama beda melihat. basura melihat dengan apsara melihat? Mereka akan melihat, ya, gitu kan? Mereka akan melihat. Nah, melihat, nah, gitu kan? Kata basura juga melihat, apsara juga melihat. Apa beda basura dengan apsara? Bedanya apa? Basura melihat, mungkin melihat biasa aja. Tapi kalau apsara itu bisa memelototin itu. Melihatnya itu agak lebih dalam. Jadi menatap dalam. Kalau basura itu
melihat, saya melihat itu, saya melihat itu. Tapi kalau absara memprototin lah, melihat dengan agak lebih dalam, lebih dari basura melihatnya. Jadi agak memprototin lah, agak teliti melihatnya. Itu absara. Itu nanti terjemahnya kalau misalnya ketemu kata yang sama, pola berbeda, arti sama, maka huruf tambahan itu menambah kualitas pekerjaannya. Kalau melihat, lebih melihat. Kalau menipu nanti lebih menipu. Walaupun sama, tapi terkandung makna yang lebih dalam dari kata tambahannya tadi. Basura, absara. Jadi ini cara menerjemahkan, Bu ya. Kata kerjanya apa? Bentuk, laku, akar kata, pola. Baru ketemu arti. Nah, sekarang satu lagi. Kata ya jual nasuk budu tadi. 4 ya. Kata uak budu. Nah, uak budu. Nah, uak budu. Ini kasih uak budu. Apa bentuknya? Apa bentuk uang budu tadi? KKP. Apa bentuknya? KKP. KKP. Nah, ini ada tanda KKP ini KKP pelaku antum. Itu bisa pelakunya KKL, tapi ini nggak lengkap. KKL nggak ada, ini kan nggak ada kelihatan kan? KKL nggak ada begini. Pada A, bada ya ada, A, bud. Kalau kasih harkat patah nggak ada A, budu, nggak ada. KKL nggak ada begitu. Maka dia KKP. Siapa pelaku KKP-nya? Antum. Antum. Nah, tandanya ini antum nih, KKP antum otomatis ini. Nah, kalau KKP kita larikan ke KSAD-nya. Kita buat KSAD dulu ya, kita coba lari ke KSAD. KSAD-nya adalah ta buduna. KSAD-nya ya, ta buduna. Nah, ini kan format KSAD normal ya. Coba buang ke depan. Ta buang kan? Ta buang. Nah, kita mau cocokkan dengan itu. Karena sukun tambah alif. Alifnya akarnya apa? Lihat huruf kedua, doma. Tapi dalam ayat dia nggak muncul. Pada saat kita penggal baru muncul dia. Ya Yohanes, nah, berarti kita situkan uak budu. Nah, belakang buang, tinggal tambah alif. Jadi kan uak budu, sama kan itu? KKP dia. KKP berarti pelakunya apa tadi? KKP hanya ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Maka ini adalah pelakunya antum. Kan ya antum. Nah, dengan KKP pelaku antum artinya separuh udah tahu kita. Kerjakanlah oleh kalian. Lakukanlah oleh kalian. Ya, lakukan oleh kalian. Apa itu? Akar katanya apa? Abada. Polanya apa? Belum ada tambah huruf. Belum ada. Jadi doma bukan kasrah, berarti bukan pola apa. Maka otomatis polanya adalah fa'ala. Ambada buka kamus. Nah, coba buka kamus ambada. Buka kamus ambada. Buka kamus ambada. Buka kamus ambada. Apa artinya? Ambada. Apa sih? Halaman 252 abada. Apa artinya ambada? Orang-orang yang menyembah selain Allah. Apa tuh Bu? Ambada Bu, bukan itu. Menyembah Menyembah atau mengabdi. Menyembah atau mengabdi. Berarti kalian lakukanlah mengabdi. Jadi berarti sembahlah, sembahlah oleh kalian. Karena kalian perintah antum kan, laku ambada menyembah, perintahnya sembahlah. Karena dia KKP kan. Karena ambada menyembah, maka perintahnya sembahlah. Siapa yang diperintah? Antum. Jadi sembahlah oleh kalian. Nah, itu ya terimanya. Itu kira-kira nanti terjemahkan contoh 4 kata ini. Satu ada bentuk KKSAD, satu KKL, satu KKP ya. Jadi uraiannya seperti itu sama semuanya. Menguraian menerjemahkannya sama ya. Ya. Nah, Ustadz, Silakan, ada pertanyaan? Nur Aisyah. Jadi kalau mencari KKP itu nggak ada di kamus itu, Pak ya? Ada Bu. Yang ada di kamus hanya KKL.
Dan kakak SAD pola fa'ala. Sisanya dirumus. Ada Oh, dua tempat Ibu mencari, dua mus. Satu di kamus, satu di rumus. Nah, Oh, kalau gitu. untuk KKP ada di rumus. Oh, di Kalau rumus. baik. KKR ada di kamus. Sama-sama mus. Tapi satu Oh, iya. kamus, satu rumus. Nah, Saat. maka rumus kita berikan kepada Ibu. Di buku yang terakhir, dan buku materi kita kan ada rumus semuanya. Ya. Makasih Gitu ya, Pak Bu? Ustadz. Oke. Ya, Ustadz makasih. nanya Pak Ustadz. Silakan, Bu. Di sini yang wudu tadi Ya. bukan polanya fa'ala ya? Ya, pola fa'ala kan belum ada tambahan huruf. Tasdik nggak ada, hurufnya baru 3 huruf, nggak ada tasdik, nggak ada huruf tambahan ta, nggak ada ista, nggak ada apa-apa tambahannya. Maka polanya fa'ala. Bukannya af'ala gitu. Kalau af'ala banyak berbaris domah. Kan pola af'ala, andaikan ada pola af'ala kan kakek sadinya tu'biduna. Ini tu'biduna. Banyak kasrah, ini banyak domah. Gitu kuncinya. Dan kalau dia kakak pola fa'ala pasti menjadi a'bidu, enggak gitu. Ya ayyuhan nasu a'bidu, itu bunyi ayatnya, bukan ya ayyuhan nasu a'budu. Jadi ayyuhan nas a'bidu. Harkat patahnya ada. Kalau dia berpola af'ala. Jadi dia bukan berpola af'ala tapi berpola fa'ala. Fa'ala. Itu analisanya, Ibu. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Siapa lagi silakan bertanya. Ini kita review 3 kata itu, tiga kata kerja, baik bentuk lampau, bentuk sekarang, dan bentuk akan datang yang pola sederhana. Nah, baru setelah itu kita masuk ke materi berikutnya, yaitu urut. Nah, ini ayat semuanya. Seperti itu juga nanti ayat-ayat yang ada. Cara menerjemahkannya, buka kamus, nah, cari polanya. Jadi bentuk, pelaku, akar kata, pola, mutlak dipahami. Kalau kita masih ragu polanya apa ini, kita belum bisa menerjemahkan. Harus paket 4 itu diketahui. Jadi Ustadz, pertanyaan Ustadz. Ya. Tadi yang saya punya, saya sudah temukan kata kerjanya, Ya. nafak. Ya. Nafak. Tetapi tidak ada yang yunfiku, nggak ada, yang ada yan. Ya. Nggak ada yunfiku, Pak. Yunfiku itu kan itu di rumus. Yang ada hanya KKL. Yan faku yang ada. Betul. Ya. Kan dibilang tadi, bentuknya yang ada dalam kamus hanya KKL, pola fa'ala, dan KKSAD, pola fa'ala. Di luar pola itu nggak ada. Yang ada hanya di rumus. Ingat Pak ya, kalau dia pola fa'ala ada di kamus, tapi kalau dia di luar pola fa'ala ada di rumus. Rumusnya Pak? Kan ini tadi jelas itu. Yunfikuna, kan ini. Yunfikuna. Kan bentuknya KKSAD. Udah dari yu. Pelakunya hum. Akar katanya kan nun faqa, nafaqa. Polanya apa? Domah, sukun, kasrah. Domah, sukun, kasrah. Maka polanya af'ala. Artinya apa? Pola af'ala ini akar kata nafaka diaf'alakan. Nafaka diaf'alakan menjadi anfaqa. Ya kata ini yang kita cari, kata anfaqa ini. Cari ke bawah. Jangan yunfiku cari. Yunfiku nggak ada di kamus. Yang ada anfaqa. Ya. Ya udah, ketemu anfaqa. Itulah yunfiku itu. Perwakilan yunfiku di kamus ya anfaqa itu. Tinggal nanti rubah bentuknya. Bentuknya sedang atau akan. Artinya anfaqa itu diambil. Ya, ya. Gitu. Untuk mengartikan yunfikun kita butuh kata anfaqa. Gitu lah Pak Fikri. Ya, saya sudah lihat di sini ada an. Ya. Apa artinya? Membelanjakan harta. Nah, itu dia. Jadi mereka akan membelanjakan hartanya, mereka akan mengafakkan di jalan Allah. Itu yang mana dari yang pikun itu, Pak. Oke ya? Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Gitu ya cara menerjemahkannya. Jadi 4 poin jangan lupa. 4 poin itu merupakan kekuatan kita. Kalau belum ketemu 4 poin, kita nggak bisa menerjemahkannya. Oke? Ya. Pak Ustadz, Ya.
tanya dengan sesuai pola pikir saya begitu. Kalau misalnya contoh soal Pak Ustadz tadi itu yang 1, 2, 3, saya berharap dapat PR di contoh soal itu karena di saya itu berpikirnya itu saya hanya menjiplak begitu, nggak bisa menganalisa. Jadi mikirin misalnya kalau yang bentuknya ini dulu nyusunnya gitu. Jadi sehingga ya belum bisa menganalisa misalnya ini berubah menjadi ini dan seterusnya gitu. Jadi kalau contoh soal tadi yang soal nomor 1 dikasih PR itu begitu. Oke, nanti Ya. PR ya. Nanti Ya. kami kasih PR Bapak Ibu semuanya ya. Oke, kalau gitu Bu Evi, Ya. kita nggak usah lanjut materi dulu, kita kasih PR latihan aja Bu Evi ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita rekam ini, kita tutup dulu rekam ini. Baik Bapak Ibu, untuk rekaman kali ini kita tutup dulu. Semoga rekam ini nanti kami posting di grup, bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk mencari arti Al-Quran dalam kita ya. Oke. Demikian, dikurang mohon maaf. Kalam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.